saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan. Bisnis plan dapat diartikan sebagai jembatan antara ide dan realitas. Tanpa rencana bisnis, sebuah ide hanyalah sebuah mimpi. Dengan adanya rencana bisnis, ide tersebut atau mimpi tersebut dapat berubah menjadi target atau tujuan yang terukur. Adapun 3 pilar teori bisnis plan, yang pertama ada perencanaan strategis, yang kedua ada teori pengurangan ketidakpastian, yang ketiga ada teori sinyal. Selanjutnya prinsip penyusunan dengan 5W1H. Yang pertama ada what, produk apa yang ditawarkan. Yang kedua ada who, siapa target pasarnya. Yang ketiga ada where, di mana lokasi operasionalnya. Yang keempat ada when, kapan BEP tercapai. Yang kelima ada why, mengapa konsumen memilih produk kita. Yang terakhir itu ada how, bagaimana cara memproduksi serta memasarkannya. Nah, secara keseluruhan, rencana bisnis bukanlah sekedar dokumen administrasi saja, melainkan instrumen strategis yang harus memiliki kriteria. Seperti yang pertama itu realistis atau berbasis data. Contohnya itu riset pasar. Yang kedua itu adalah komprehensif atau menyeluruh. Hal ini mencakup seperti pemasaran, operasional, SDM, dan keuangan. Nah, yang terakhir itu ada adaptif atau dinamis. Hal ini bisa dibilang hal yang dapat berubah atau mengikuti perubahan tren. Selanjutnya, kita harus mengetahui komponen utama dari bisnis plan. Yang pertama yaitu ringkasan eksekutif atau executive summary. Bagian ini menjelaskan visi, misi, produk, dan kebutuhan pendanaan. Kedua adalah deskripsi perusahaan dan analisis industri. Bagian ini menjelaskan identitas perusahaan seperti legalitas, sejarah, dan lokasi. Adalah analisis pasar. Bagian ini mendefinisikan ukuran pasar, target pasar, dan analisis kompetitor. Yang keempat adalah rencana produk atau layanan. Bagian ini menjelaskan secara mendetail mengenai produk yang akan dijual. Biasanya berfokus kepada value proposition. Selanjutnya adalah strategi pemasaran dan penjualan. Biasanya mencakup strategi penetapan harga, saluran distribusi, dan taktik promosi. Yang keenam adalah rencana operasional yang menjelaskan rantai pasok, proses produksi, pemeliharaan inventaris, dan teknologi yang digunakan. Dan yang terakhir adalah rencana keuangan yang berisi arus kas atau cash flow, laporan laba rugi, dan analisis BEP. Selanjutnya, apa peran bisnis plan dalam pengambilan keputusan? Secara umum, bisnis plan berfungsi sebagai alat yang menghubungkan antara data dengan tindakan bisnis yang akan diambil. Bisnis plan mengorganisasikan informasi penting seperti kondisi pasar, strategi bisnis, dan proyeksi keuangan, sehingga pengusaha dan investor dapat mengambil keputusan yang tepat, terstruktur, dan juga terarah. Peran bisnis plan dalam pengambilan keputusan, yang pertama, bisnis plan sebagai pengolah data menjadi dasar keputusan. Bisnis plan mengumpulkan berbagai data penting seperti kondisi pasar dan kebutuhan konsumen, analisis pesaing, sumber daya yang dimiliki perusahaan, dan juga proyeksi keuangan. Kemudian data tersebut dikumpulkan dan diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan strategi dan langkah bisnis yang tepat. Dengan demikian, langkah tersebut tidak hanya diambil berdasarkan intuisi, melainkan juga berdasarkan keputusan dan informasi yang tersebar. Yang kedua, bisnis plan membantu mengelola risiko dan juga ketidakpastian. Seperti yang teman-teman tahu bahwa dalam dunia bisnis banyak ketidakpastian. Untuk itu, bisnis plan hadir dalam membantu mengurangi risiko dan ketidakpastian tersebut melalui analisis SWOT, analisis risiko, dan juga simulasi keuangan. Melalui proses tersebut, pengusaha dapat memperkirakan kemungkinan hasil dari setiap keputusan, apakah merugikan perusahaan ataupun malah memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga, bisnis plan sebagai panduan tindakan strategis. Bisnis plan tidak hanya berisi data, melainkan berisi roadmap tindakan bisnis. Rencana ini menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan perusahaan seperti strategi operasional, strategi pemasaran, dan rencana pengembangan bisnis. Melalui panduan tersebut, perusahaan dapat memastikan langkah yang diambil apakah sudah sesuai dengan tujuan jangka pendek perusahaan maupun jangka panjang perusahaan. Yang keempat, bisnis plan sebagai alat evaluasi keputusan. Bisnis plan juga memungkinkan adanya feedback loop, yaitu evaluasi berkelanjutan terhadap keputusan yang telah diambil. Di sini perusahaan dapat membandingkan rencana awal yang telah dibangun dengan hasil yang terjadi di lapangan. Apabila terdapat perubahan terhadap kondisi pasar maupun sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana, maka perusahaan atau strategi dari perusahaan dapat disesuaikan dengan data terbaru. Kelima, bisnis plan sebagai alat komunikasi dalam pengambilan keputusan investasi. Di sini, bisnis plan berfungsi sebagai dokumen komunikasi antara perusahaan dengan investor. Bisnis plan memuat hal-hal seperti potensi keuntungan investasi dan juga risiko bisnis. Dengan adanya informasi tersebut, investor dapat menilai apakah perusahaan tersebut layak didanai ataupun tidak.
Namun, di balik strategi tersebut terdapat beberapa risiko yang perlu dikelola secara sistematis. Yang pertama yaitu risiko kegagalan lokalisasi produk. Tidak semua inovasi menu lokal dapat diterima baik oleh konsumen, terutama jika perusahaan salah membaca preferensi rasa regional atau produk dirasa kurang otentik. Dampaknya bisa berupa menurunnya penjualan, kerugian biaya riset, dan promosi. Untuk memitigasi hal ini, perusahaan perlu melakukan riset pasar yang mendalam serta melakukan evaluasi berkala terhadap performa produk baru. Risiko yang kedua yaitu meningkatnya kompleksitas supply chain. Penambahan variasi menu lokal pasti membutuhkan bahan baku yang jauh lebih beragam dan seringkali bergantung pada pemasok lokal. Hal ini bisa menimbulkan gangguan distribusi, inkonsistensi kualitas, serta kenaikan harga biaya operasional. Untuk memitigasi hal ini, perlu dilakukan diversifikasi pemasok, audit kualitas secara berkala, serta penggunaan sistem pelacakan bahan baku secara digital. Risiko yang terakhir yaitu risiko perubahan tren konsumen menuju gaya hidup yang sehat. Risiko ini merupakan risiko jangka panjang karena meskipun McD telah memperkenalkan menu McSalad, kesadaran konsumen akan pola makan yang sehat dapat mengurangi daya tarik terhadap makanan fast food. Apabila perusahaan tidak segera memperkenalkan atau berinovasi dalam menghadirkan menu yang sehat, maka penurunan pendapatan dapat terjadi. Strategi perusahaan untuk memitigasi hal ini yaitu memperluas lini menu sehat serta mengkomunikasikan nilai nutrisi secara terbuka. Di sini saya akan menjelaskan tentang contingency plan. Dalam situasi darurat, perusahaan perlu memiliki contingency plan yang jelas. Jika produk lokal gagal di pasar, langkah cepat yang harus dilakukan adalah mengevaluasi data penjualan dan umpan balik konsumen, menghentikan produksi massal, serta melakukan reformulasi dan atau menggantinya dengan menu edisi terbatas. Jika terjadi gangguan supply chain, perusahaan harus segera mengaktifkan pemasok cadangan dan memprioritaskan penjualan core menu global. Sementara itu, jika penjualan menurun akibat tren healthy lifestyle, strategi yang dapat diterapkan adalah memperkuat promosi menu sehat dan melakukan repositioning sebagai penyedia makanan cepat saji yang lebih seimbang. Masuk ke studi kasus, strategi bisnis McDonald menunjukkan inovasi dan keunggulan global yang terstruktur. Sebelumnya, secara internal perusahaan memiliki kekuatan berupa brand awareness tingkat global dengan supply chain yang terakar dengan baik. Keputusan inovasi ditandai dengan komitmen manajemen McD menciptakan opsi makanan sehat untuk menghadapi tren konsumsi masyarakat seperti McSalad di awal tahun 2000-an. Salah satu negara yang dapat kita jadikan contoh untuk study case ialah China. Berdasarkan dokumen research on McDonald Business Strategy in China pada tahun 2023, perusahaan menunjukkan kombinasi adaptasi lokal. Strategi diferensiasi menu McDonald di China dibandingkan dengan negara lain merupakan bentuk globalization strategi, yaitu standarisasi sistem global dengan adaptasi produk lokal. Jika di pasar Amerika atau Eropa McDonald berfokus pada produk seperti Big Mac, di China perusahaan mengintegrasikan preferensi lokal dan kebiasaan konsumen dengan peluncuran burger dengan cita rasa Sichuan. Menu berbasis ayam yang dominan dibandingkan daging sapi, serta rice-based meals yang sesuai dengan karakteristik budaya timur. Pendekatan ini berbeda dengan negara Jepang yang menonjolkan Ebi Burger atau India yang menghindari penggunaan daging sapi untuk menghargai budaya lokal. Lalu sejauh mana strategi pengambilan keputusan dapat berpengaruh terhadap bisnis plan? Pertama, value proposition. Sebelum diferensiasi, McD merupakan brand dengan standar menu budaya barat. Setelah diferensiasi dan inovasi, mereka menambahkan value lokalisasi rasa dengan relevansi budaya. Diferensiasi memperluas proporsi nilai menjadi relevan terhadap budaya, adaptif dengan tetap menjaga dinamika makanan cepat saji. Kedua, key resource dan key activities yang lebih variatif untuk menambah opsi dari revenue stream. Ketiga, ada customer relationship yang dapat lebih engage dengan strategi lokalisasi yang menciptakan kedekatan emosional dengan brand McDonald. Terima kasih. Secara singkat, bisnis plan membantu mengurangi risiko kesalahan keputusan, menentukan prioritas dan strategi yang tepat, mengukur kelayakan dan potensi keuntungan usaha, menjadi dasar evaluasi dan pengendalian bisnis. Jadi, kesimpulannya bisnis plan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih terarah, terukur, dan rasional. Kesimpulan,
Bisnis plan dalam pengambilan keputusan berfungsi sebagai panduan utama untuk menentukan arah dan strategi usaha. Dengan bisnis plan, keputusan dapat dibuat berdasarkan data, analisis risiko, peluang pasar, dan perencanaan keuangan, bukan hanya berdasarkan perkiraan atau intuisi.